lebih. Dan sekarang yang terakhir, apakah Yesus raja orang Yahudi atau raja segala raja? Nah, pengertian ini penting untuk masuk dalam pikiran kita dan kita endapkan di dalam roh kita atau hati kita. Kenapa penting? Karena kita menganut bahwa Yesus adalah raja. Dan seringkali kita akui Yesus sebagai raja, terutama pada waktu menjelang Natal. The King was born. Bahkan kita nyanyikan King of King, Lord of Lord. Lagu yang terkenal Messiah Handel dan lain sebagainya. Tapi seringnya kita sebagai orang Kristen, kita berhenti merajakan Yesus hanya sampai pada event Natal. Setelah itu kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Nabi, banyak yang berkata. Tidak salah semuanya. Tetapi dalam rangkaian ini saya mau menjelaskan bahwa predikat Yesus sebagai Raja itu tidak cuma berhenti pada waktu kita merayakan Natal. Bahkan dalam segala aspek kehidupan, kita lihat di dalam akan kedatangan Yesus yang kedua kali pun, Rasul Yohanes menuliskan kepada kita, Wahyu 1 ayat 5 berkata, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara perhatikan, raja-raja di bumi ini. Jadi Yesus bukan cuma sebagai seorang raja. Yesus lahir bukan karena dia seorang raja saja. Bukan satu raja atas satu bangsa. Narasi Alkitab kita di dalam kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas semua raja-raja yang ada di bumi. Coba stop sebentar, renungkan sebentar. Pernahkah saudara memikirkan bahwa Dia adalah bukan cuma raja orang Israel, bukan cuma raja orang Kristen, bukan cuma raja yang berkuasa di surga, tapi Dia adalah raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita sering kagum atas kerajaan, mungkin saat ini kerajaan yang masih bisa kita lihat dan masih bisa kita kagumi, keagungannya adalah Britain. Bahkan mungkin banyak raja-raja yang lain yang kita mungkin tidak tahu. Raja Thailand, Raja Malaysia, dan raja-raja yang lain. Tapi Yesus lebih berkuasa dari semua raja-raja itu. Pernah nggak saudara mikir seperti itu? Kalau saudara pernah mikir seperti itu, pertanyaan keduanya. Pernahkah saudara mengagumi dan menghormati Dia? Seperti seorang raja yang berkuasa itu. Seringkali kita umat Kristen hanya menganggap Yesus sebagai penolong, penghibur, penyembuh, pemberi berkat. Tapi kita tidak pernah menetapkan Yesus sebagai raja yang berkuasa atas segenap kehidupan kita. Kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa atas seluruh, bukan cuma bumi, sorga, bawah bumi dan segala aspeknya, maka kita akan berkata kepada Dia, maka kita akan merespeki Dia dengan yang full of reverence, hormat. Ada sebuah agama yang sangat menghormati kitab sucinya. Sampai kitab suci pun tidak berani ditaruh di lantai. Bahkan duduk pun gak boleh ditaruh di meja. Dia harus selalu di atas kepalanya. Itu reverence. Lalu bagaimana dengan kita? Sisi Yesus sebagai raja yang berkuasa, kita cuman tahu. Tapi kita tidak pernah ada actionnya untuk menempatkan Dia sebagai raja. Satu contoh, kalau saudara diundang
oleh seorang raja untuk dalam pertemuan rapat yang formal. Saudara mau datang dengan pakai t-shirt, pakai celana pendek, bahkan pakai sandal jepit. Ada banyak orang Kristen datang ke ibadah seperti ini. Bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan di sini. Bukan di sini, maksud saya yang ada di gereja lain. Mereka melayani dengan begitu casual. Kenapa? Karena mereka berpikir, kan Tuhan itu Bapak kita. Yes, God is your Father. Saya sering kasih ilustrasi ini. Kalau di rumah, apalagi summer, saya pakai baju resmi seperti ini. Saudara akan bicara, Om lagi sakit panas ya. Tapi kalau dalam keadaan umum seperti ini, tiba-tiba Yosi datang pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai t-shirt. Dia bilang, halo papi. Saudara akan berkata apa? Pak Samuel tidak mendidik anaknya dengan baik. Kita sangat pandai menempatkan Yesus sebagai Bapa yang baik. Tapi kita tidak sangat pandai untuk menempatkan Yesus sebagai Raja. Zaman dahulu waktu saya masih kecil, ibadah ini disebut sidang jemaat. Jemaat yang sedang bersidang. Dan itu betul-betul reference kepada Yesus sebagai Raja yang berkuasa. Dan saya dulu diajar, bahkan papi saya, kalau saya makan pakai singlet, tong, saya disuruh masuk ganti. Kenapa? Dia berkata apa? Hormati berkat Tuhan. Waktu kita mengucap syukur di meja makan, kita perlu dengan serius di hadapan Tuhan. Saudara, referensi seperti itu makin lama makin hilang dari cara hidup kita. Bahkan itu pun terpatri dalam hidup kita sekarang. Untuk menghormati orang tua saja kita susah. Banyak anak-anak didikan Western panggil orang tuanya namanya. Kalau Yosi datang tiba-tiba, halo Sam. Kaplok. Saudara, banyak orang berkata bahwa, Pak kita hidup di mana? Iya, kita hidup di Australia, saya tahu. Jangan pakai budaya Indonesia, setuju. Kita hidup di mana? Tapi jangan sampai budaya di mana kita hidup menghancurkan nilai-nilai budaya kerajaan sorga. Are you with me? Pak kita nggak bisa kuno, bukan kuno atau modern. Tapi apakah kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang Alkitab katakan kepada kita? Ini saatnya untuk saya berkata bahwa kalau saudara merajai Tuhan, menganggap Tuhan sebagai Raja, berikan respect dan honor itu kepada Yesus sebagai Raja. Nah, saya akan masuk dengan segala macam pembuktian yang saya bisa buktikan di dalam Alkitab. Bahwa Yesus perlu, harus, kudu kita respekti sebagai Raja. Karena dia memang betul-betul seorang Raja yang berdaulat. Kita lihat, saya cuma punya 2 poin, 2 Romawi poin. Tapi di dalam 1 poin saya punya ada 10 poin kecil. Saya punya 2 poin besar, 2 Romawi besar. Gelar kerajaan Yesus, artinya gelar Yesus sebagai Raja. Yuk kita lihat. Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Nah sering kali kita mengerti ini. Kita lihat ayatnya Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini kayaknya panas ya. Saya percaya, maaf saya buka aja jaket saya.
Memang hari ini rada panas. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hei, orang-orang Kristen yang saya kasihi. Listen, the trumpet from the sound of heaven. Trompet kerajaan sorga. Waktu Yesus lahir ke dunia, dia lahir sebagai raja. Tangkap ini. Tapi dia tidak lahir di istana yang sangat megah. Dia raja. Bukti dia raja, malaikat menyuarakan bahwa dia raja. Bukti dia raja. Raja-raja yang mengerti tentang galaksi dan astronomi, bukan astrologi. Saudara tahu bedanya? Astronomi adalah ilmu perbintangan. Kalau astrologi adalah horoskop. Raja-raja yang dari timur, yang kita kenal dengan orang Majus, dan digambarkan di dalam postcard cuma 3 orang, bohong. Saya pernah membahas orang Majus tidak datang dengan 3 orang. Kalau dia datang 3 orang dia mati di jalan. Kenapa mati di jalan? Perjalanannya jauh dan dia bawa harta begitu banyak. Banyak begal dan banyak orang jahat. Nah, orang Majus datang dari timur dengan kafilah. Rombongan besar. Dan juga orang Majus datang bukan di kandang Bethlehem. Alkitab mengatakan bahwa orang Majus datang setelah Yesus lahir dan setelah agak besar, bukan baby. Jangan bengong, kok gua baru tahu? Kaplok, saya udah ngomong berapa tahun yang lalu. Nah, saudara dengar baik-baik. Raja-raja yang datang karena melihat ada bintang yang luar biasa. Dan dia memberikan persembahan yang indah. Yesus dikenal sebagai, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus sebagai raja orang Yahudi, tetapi dia ditolak oleh orang Yahudi. Yang bilang bahwa Yesus raja orang Yahudi, malaikat. Yang bilang dia raja orang Yahudi adalah orang-orang Majus. Tetapi orang Majus sendiri, di Israel sendiri, Yesus tidak dikonsider sebagai raja orang Yahudi. Antagonis kan? Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Alkitab menuliskan dia sebagai raja. Tetapi kita tidak dan jarang sekali meresponi dia sebagai raja yang berdaulat. Ya, ayat yang berikutnya, Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Saudara perhatikan, bukan kandang itu, tetapi mereka masuk ke dalam rumah itu. Clear kan narasinya bahwa bukan orang Majus ketemu Yesus di kandang Bethlehem, bukan. Lalu ia sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya kepadanya, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Sekarang next, kita lihat. Selain orang Majus yang memang punya gelar royalty, bahwa dia adalah raja-raja dari negara timur. Siapa yang mengakui Yesus sebagai seorang raja? Kita lihat Matius 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri itu bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apa? Jawab Yesus apa? Jawab Yesus apa? Yesus tidak membantah waktu Pilatus berkata, engkau raja orang Yahudi. Kan, raja orang Yahudi. Lalu yang berikutnya, saya sengaja menunjukkan ayat-ayat supaya sudah jangan bilang, itu kan tanggapan Pak Sam.
Saudara bisa lihat proof bahwa Alkitab menunjuk bahwa Yesus adalah sebagai raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19-22. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Halo, lihat saya. Pengumuman yang dipasang oleh Pontius Pilatus dalam 3 bahasa. Ibrani, Latin, dan Yunani. Kenapa sampai 3 bahasa? Karena pada waktu itu banyak berkumpul di Yerusalem orang-orang yang dari negara-negara ini. Dan declaration ini clear. Apa yang dikatakan? Ayat 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, janganlah engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Para imam-imam tidak mau mengakui bahwa Yesus orang Yahudi, tetapi dia berubah bahasanya. Biarlah itu perkataan Yesus sendiri yang mengakui dia orang Yahudi. Ganti kata-kata itu. Are you with me? Ayat 22, jawab Pilatus apa? Apa yang kutulis, tetap kutulis. Bisa gak saudara berkeyakinan seperti Pilatus? Ada banyak orang berkata Yesus bukan raja. Ada banyak orang berkata Yesus adalah cuman supreme being, malaikat yang lain. Dan itu sempalan-sempalan menjadi sekte-sekte yang sesat sekarang. Dan ada banyak juga pengajar-pengajar di sana yang berkata Yesus bukan terang dunia lah. Yesus bukan Allah lah, Yesus bukan Tritunggal lah, dan lain sebagainya. Dan banyak orang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak mau persisten seperti Pilatus. Pilatus dipengaruhi untuk berkata bahwa Yesus bukan raja orang Yahudi. Dan yang ngomong ke dia bukan orang biasa. Yang ngomong ke dia adalah orang-orang yang berpengaruh. Imam besar dan imam-imam yang punya akses dan punya pangkat dan punya derajat sosial yang tinggi. Dan itu sangat benefit buat Pilatus untuk mendengar perkataan mereka. Tetapi Pilatus berkata apa? No way. Karena aku yakin Yesus adalah memang raja orang Yahudi. Sampai aku menuliskan 3 bahasa. Bahasa Hebrew, bahasa Romawi, bahasa Yunani. Dan apa yang aku tuliskan tidak akan aku ubah. Mau gak saudara hari ini berkata, apa yang aku declare Yesus adalah raja dalam hidupku. Tidak akan pernah aku rubah. He is king in my life. He is king in our business. He is king in my family. He is king in this church. Amin. Nah, tadi orang Yahudi. Sekarang yang kedua kita lihat Yesus sebagai raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49. Nathanael berkata kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja. Ya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dari mulut Nathanael keluar pengakuan bahwa Yesus bukan cuma raja bangsa Yahudi, tetapi juga raja orang Israel. Apa sih bedanya bangsa Yahudi dengan orang Israel? Ayo. Ada yang bilang Israel adalah gabungan dari seluruh bangsa Yahudi. Kalau Yahudi satu etnik. Betul? No. Sebetulnya sama, identik antara Israel dengan Yahudi. Cuman nation-wise. Secara bangsa tidak disebut sebagai bangsa Israel yang secara hukum bangsa adalah bangsa Yahudi. Tapi secara tata negara mereka disebut negara Israel, bukan negara Yahudi. Jadi saya sekarang memberikan 2 hal. Secara tradisi raja orang Yahudi, secara tata negara dia adalah raja orang Israel. Anggap clear?
Lalu yang berikutnya kita lihat. Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut sebagai Raja Israel. Ini lihat. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dari mulut seluruh bangsa Israel berjajar waktu Yesus masuk. Dan ini kita kenal dengan namanya Palm Sunday atau Minggu Palem yang sering dekat Paskah. Yesus masuk tidak mengendarai kuda, tapi dia mengendarai, hampir saya bilang kedelai. Kan beda tempat sedikit, kedelai sama keledai. Yesus menaiki kedelai. Yesus menaiki ke keledai. Ya. Bukan naiki kedelai ya. Yesus menaiki kedelai. Keledai. Nah, saudara tahu kenapa Yesus menaiki keledai? Ya, keledai betul. Menaiki keledai. Karena ada nubuatan di dalam Injil Yesaya. Bukan Injil Yesaya, di dalam buku Yesaya berkata, Yesus akan masuk ke Yerusalem dengan naik donkey, donkey lah. Lebih gampang donkey daripada kedelai ya, sudahlah. Donkey. Saudara lihat, walaupun dia raja, seorang raja pasti akan naikin kuda yang gagah perkasa. Tapi dia naik keledai. Betul ya? Keledai ya. Saudara lihat, waktu dia disoraki untuk diangkat menjadi raja orang Israel, dia terima enggak? Seluruh bangsa Israel menganggap dia raja yang akan memimpin bangsa Israel untuk memberontak dari Romawi dan akan merubuhkan tentara Romawi dan akan mendirikan negara sendiri. Tapi saudara, Alkitab menulis Yesus menolak. Kenapa? Karena dia tidak mau dijadikan raja oleh manusia. Dengar baik-baik, loh kok kenapa? Dengar, kalau manusia yang mengangkat Yesus menjadi raja, maka manusia yang sama punya hak untuk menurunkan Yesus dari tahta kerajaannya. Saya mau ngomong sekarang, Yesus adalah raja. Saudara tolak atau saudara terima, dia tetap raja. Jadi jangan sampai rugi saudara menolak. Terima dia sebagai raja. Jadikan dia raja dalam hidupmu. Nah sekarang kita lihat. Imam-imam dalam Matius pasal 27 pasal 42 berkata. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata. Orang lain dia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, orang-orang mengolok Yesus sebagai raja orang Israel di tanda tanya. Mari saya bersama saudara hari ini berkata, kami tidak akan membuat tanda tanya. Kami akan membuat statement. Apa bahasa Inggris tanda seru itu apa? Exclamations. Buat he is my king. Dot exclamations. Bukan question mark. Amin. Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya 9 yang terkenal dalam ayat-ayat Natal juga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat-ayatnya yang 6. 2-3 kita baca sama-sama. 2-3. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara dengar baik-baik, waktu kita merajakan Yesus, menjadikan Yesus sebagai raja, maka dia akan berkewajiban untuk memberikan kita
kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, kekuatan yang melampaui segala kemampuan kita, dan segala sesuatu akan tunduk di bawah Dia, bukan di bawah kita. Oke, sekarang yang ketiga. Yesus raja sebagai di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi kalau orang bertanya di sorga ada binatang enggak? Ada. Ini lihat ada seekor kuda putih di sorga. Ada kuda hitam enggak? Enggak tahu. Ada kelinci enggak? Enggak tahu. Tapi kalau ada orang nanya ada binatang enggak? Ada. Ada kuda putih buktinya. Dan ia menungganginya yang bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Bahasa Yunaninya banyak mahkota adalah diadema. Diadema, throne with many throne, with many crown. Oke, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Namanya Firman Allah. Siapa dia? Yesus. Ada orang berkata firman bukan Yesus. Ada pendeta di YouTube saya dengar bahwa tidak mungkin firman menjelma menjadi manusia. Firman ya firman, Yesus ya Yesus. Itu salah kaprah. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Makanya kita sebut incarnation, katakan incarnation. Bukan reincarnation. Beda sekali walaupun hanya beda 2 huruf. Re dan incarnation. Agama lain percaya ada reincarnation. Kita tidak percaya ada reincarnation. Tapi kita percaya ada satu incarnation. Yaitu Yesus menjelma dari roh, dari firman menjadi manusia. Dan bukan cuma sekedar manusia, walaupun dia hidup dengan sebagai manusia yang biasa, dilahirkan di kandang domba, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dan ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan maki lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16, yuk kita baca. 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama apa? Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa di surga mendeklar anaknya dilihat oleh Apostle John. Rasul Yohanes di Pulau Patmos dia mendapat satu penglihatan. Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, untuk mengingat waktu saya cuma kan tadi saya bilang saya cuma punya 2 poin, tapi subpoinnya banyak. Ya, sekarang subpoin D. Yesus raja seluruh bumi. Pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, seorang nabi perjanjian lama yang bernama Zakaria mendapat nubuatan dari Tuhan dan dia menuliskannya seperti ini. Nabi Zakaria 14 ayat 4 sampai 9. Pada waktu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi 2, timur dan barat, sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan ke selatan. Saudara yang belum pernah ke Israel, saudara perlu pergi dan kita lihat di sana ada bekas telapak kaki Yesus di Bukit Zaitun ini. Karena orang meyakini bahwa itu adalah telapak kaki Yesus waktu Yesus naik ke atas Ascension Day. Dan nanti dia juga akan kembali ke tempat yang sama dan akan meletakkan kakinya di situ. Tapi pertanyaannya, apakah betul batu ceklokan itu telapak kaki Yesus? Saya nggak berani jawab.
Atau memang dibuat orang, saya juga nggak berani jawab. Itu urusannya. Tapi ada atau enggak bekas telapak kaki Yesus. Yesus akan datang di Bukit Zaitun untuk yang kedua kalinya dan menjejakkan kaki di sana. Ini yang Alkitab katakan. Alkitab tidak menulis bahwa nanti akan ada cetak kakinya di batu itu. Enggak ada. Ayat yang kelima. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada waktu zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Kita bersama dengan dia. Semua orang kudus adalah kita yang sudah naik rapture lebih dulu, tangga jenderal. Orang Indonesia sangat pintar sekali untuk cari backing. Betul enggak? Dia nggak punya plat jenderal, nomor mobilnya diganti pakai plat jenderal, bintang. Supaya apa? Supaya di jalan aman. Dia nggak punya hak untuk pakai sirene wing wing wing. Dia pakai sirene supaya apa? Yang macet minggir, dia jalan sendiri. Ya kan? Orang Indonesia paling pinter untuk cari koneksi. Nah saya mau ajarin, jangan cari koneksi. Yang sekarang jenderal, 4 tahun lagi bekas jenderal. Even yang sekarang presiden, 4 tahun lagi bekas presiden. Tapi kalau saudara mau cari koneksi, raja di atas segala raja yang kekal. Loh kok nggak ada yang amin? Carilah koneksi dengan raja di atas segala raja. Bukan cuma yang berkuasa, wali kota lah, bupati lah, cuma satu region. Ini di atas seluruh muka bumi. Kalau dia berkata, jangan main-main ya, anakku Samuel itu. Yang ngomong tuh raja di atas segala raja. Siapa yang berani sentuh saya? Rambut juga mungkin gak berani jatuh. Kenapa? Karena saya dilindungi oleh raja di atas segala raja. Mari saya minta dan saya anjurkan. Kalau saudara mau cari koneksi, buatlah koneksi dengan raja di atas segala raja. Sekarang yang kelima. Yesus Raja Kemuliaan. Ibrani 10 ayat 7. Ada yang sudah ngantuk? Yang ngantuk ketolak guys, colok matanya. Ada yang sudah manggut-manggut, ngantuk, merem, struggle amat. Ketolak sana, colok matanya. Supaya nggak ngantuk lagi, oke? Berani-berani ngantuk, saya nyiapin ini nggak tidur-tidur, tahu nggak? Saudara berani tidur di depan saya. Ibrani 10 ayat 7 berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Ini yang saya katakan tadi koneksi. Kalau saudara tahu kita punya Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Kalau kita dekat dengan dia, menjadi anak dengan dia. Seperti Yesus waktu turun ke dunia untuk melakukan kemuliaan Bapaknya. Kemuliaan Bapaknya lahir kok di kandang domba. Nah ini bedanya. Kita punya Bapa yang luar biasa. Tapi dia tidak show off kemuliaannya. Amin. Lalu yang berikut. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk raja. Yang ngomong ini siapa? Daud. Daud mendapat satu penglihatan. Daud mendapat satu impression. Bahwa akan datang nanti raja kemuliaan. Dan pintu-pintu. Nah kalau saudara sekarang ke Israel lagi. Saudara lihat semua pintu gerbangnya tertutup. Pintu-pintu gerbang Israel tertutup. Tetapi waktu nanti Yesus datang. Mereka akan terbuka. Daud bernubuat, siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ayat 9. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Raja kemuliaan. Daud melihat Yesus raja kemuliaan beribu tahun sebelum dia lahir. Amin. Next. Ini baru Romawi 2. Tadi kan Romawi 1. Sekarang Romawi 2. Tandanya sudah menjelang habis. Menjelang loh ya saya kilakan. Nah, menjelang. Belum bukan habis, menjelang habis.
Dua, tahta keagungan Yesus. Dengar baik-baik, orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, pikirannya tidak lagi mikirkan apa yang ada di muka bumi. Pikirannya akan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kolose 3 ayat 1-3 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya kalau baca ayat ini, saya sangat ketawa sendiri, saudara. Kenapa? Karena ayat ini sangat bertolak belakang dengan sikap hidup orang Kristen. Tuhan bilang kalau kamu sudah dilahirkan baru, kamu sudah hadir dalam kerajaanku, maka kamu mikirkan perkara yang di atas. Berapa belas tahun yang lalu saya pernah khotbah. Dan banyak orang berkata, Pak, kalau khotbah, jangan terlalu bicara pengertian-pengertian rohani tentang surgawi, Pak. Karena banyak jemaat yang tidak mengerti dan Bapak perlu cukup mendarat. Bicara hal-hal yang duniawi. Saya bilang keliru habis. Justru karena saya melihat jemaat banyak yang duniawi, maka saya menyodorkan perkara-perkara yang ilahi. Bukan yang ilahi disuruh menjadi duniawi. Tetapi yang duniawi harus berubah menjadi yang ilahi. Are you with me? Ada banyak orang berkata dia mah khotbahnya ngawang-ngawang di angkasa bicara soal sorga. Itu yang betul. Pak, kita mesti mendarat di bumi, hidup di bumi. Alkitab berkata kita hidup di bumi tetapi kita tidak berasal dari bumi. Ini yang penting, kita harus punya cara berpikir yang surgawi, yang ilahi untuk mengatasi kehidupan di muka bumi. Jangan pakai akal manusia kita yang sangat terbatas bahwa untuk mengatasi problem di bumi, maka kita perlu belajar tentang ilmu bumi. No. Kita akan mati dalam jebakan bumi kalau kita belajar tentang ilmu bumi. Tapi kita mesti mengerti apa yang Allah pikirkan. Bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Tapi pikirkan perkara yang Tuhan mau kita pikirkan. Pikiran yang mulia. Yang tidak lagi bergantung kepada keadaan dunia. Amin. Amin. Nah, dengar baik-baik. Kalau saudara cuma sekutak mikir tentang dunia. Saya mau ngomong begini. Sorry kalau saudara tersinggung. Buat apa saudara bertobat? Coba renungkan, buat apa saudara bertobat? Yang utama kita bertobat untuk masuk dalam kehidupan kekal. Betul? Kehidupan kekal di mana? Mulia, bukan di bumi. Nanti baru bumi dirubah oleh Tuhan untuk menjadi tempat kemuliaan seperti zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi jangan dibatasi, jangan limit cara berpikir kita. Hanya hal-hal yang bumi dan duniawi. Pikirkan perkara yang di atas. Nah, bagaimana caranya untuk memikirkan perkara yang di atas? Baca firman, renungkan firman, jalani firman. Saya berikan beberapa tips. Bagaimana caranya supaya kita hidup dengan konsep kemuliaan Tuhan. Memuji Yesus dengan segenap hati. WL, worship leader, song leader gak perlu ayo angkat tangan, ayo teriak Tuhan, gak perlu. Kenapa? Karena pada waktu saudara hidup dengan pola pikir yang ilahi, waktu saudara ada di gereja dan waktu saudara memuji Tuhan, saudara memuji Tuhan dengan segenap hati. Gak perlu dipompa-pompa, ayo semangat, ayo gairah. Singer fals, jangan terganggu. Nanti urusannya koordinator yang marahin, bukan urusan saudara. Amin. Drum beatnya gak bener. Aduh, gue gak bisa nyembah tadi, beatnya tuh gak karuan. Jangan pusing. Nanti ada yang marahin dia. Bukan urusan saudara.
Puji dia dengan segenap hatimu, no problem. Aduh, lagunya gua nggak suka. Regardless you suka atau enggak, kalau perkataannya memujikan Tuhan, meninggikan Tuhan, just do it, kata Nike. Nike aja bisa bilang kayak gitu, just do it. Kenapa kita nggak bisa just do it? Bukan just do it, but just do it. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan dengan segenap hati? Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, saya enggak menjelaskan 24 tua-tua itu siapa. Bukan itu, sekarang saya bagiannya hanya berkata bahwa anak domba Allah di atas surga sana ada di tengah-tengah kerumunan untuk layak menerima pujian dan hormat. Nah, Wahyu 5 sekarang ayat yang ke-12, 14-nya berkata apa? Katanya dengan suara nyaling, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di laut. Semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya mau tanya, ayat 13 berkata, aku mendengar semua makhluk, termasuk kita enggak? Semua makhluk ini termasuk kita enggak? But when you shout out, waktu engkau tutup mulutmu, Tuhan bilang apa? Waktu dia masuk ke Yerusalem, kalau orang-orang ini aku suruh berhenti, maka batu-batu akan memujiku. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati, enggak peduli lagunya kenal atau enggak, enak atau enggak. Pokoknya hati kita. Ada satu pujian yang berkata tentang I coming back to the heart of worship. It's not about apa? It's all about you. It's all about you. Worship is about you and him. It's not about the instruments. Kemarin kepada pengarahan para tim PW saya berkata begini. You can praise God from the far. Saudara bisa memuji Tuhan dari jarak yang jauh. But you cannot worship him from afar. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan dari jarak jauh. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dengan intimate relationship. Kita datang dekat kepada pribadi Tuhan dan kita sujud menyembah dia. That's the true worship. Regardless you speaking in tongue or not. Ada banyak menerjemahkan bahwa worship in truth, it worship in tongues. Yes, you can, if you can. But if you can't, if you cannot speaking in tongue, you can worship God with your knowledge. Jangan terintimidasi. Aduh, nggak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa dengan segenap hati. Di dalam Alkitab ini tidak ditulis makhluk-makhluk menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Mungkin mereka menyembah dalam bahasa mereka masing-masing. We don't know. Segala pujian dan hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Tinggal 1 menit. Tuhan tolong. Next. Bagaimana caranya menyembah Tuhan dengan segenap hati? Serahkan segala pergumulanmu kepada Yesus. Jangan ibu-ibu lagi ada di sini lagi menyembah Tuhan. Aduh mau angkat tangan. Aduh tadi kompor udah dimatiin belum ya di rumah? Iya. Anak-anak kos tadi, aduh haleluya. Tadi pintu depan aku udah kunci belum ya? Saudara, pikiranmu kemana? Tanganmu kemana? Apalagi menyembah Tuhan dengan segenap hati. Gembala sudah keringetan, kepanasan, beberan keringet. Dia, Kalau saudara melihat sebelahmu kayak gitu, cubit, colok, bangun. Itu enggak segenap hati.
Kalau segenap hati saudara mau mendengar firman Tuhan walaupun ngantuk, bangkit. Amin. Amin. Bangkit. Pak, saya memang dari sononya begini. Enggak. Coba di hadapanmu ada uang $1 juta, ngantuk enggak? Pasti akan wow. Ngotot gede gitu loh. Jadi kenapa ngantuk? Karena menganggap aduh khotbahnya lama, aduh khotbahnya begitu, gue juga nggak ngerti ya. Yang batuk puji Tuhan. Oke. Semua makhluk ciptaan menyembah Tuhan. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 15-16. Satu halaman lagi selesai kok. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Menyembah Tuhan dengan benar adalah dengan penuh keyakinan bahwa when you come to approach him, he will be there. And he will answer you. Dia akan menjawab semua pergumulan kita. Itu janjinya, bukan janji saya. Saudara, jangan menghampiri tata Tuhan dengan kepahitan, dengan kesombongan, dengan segala macam hal yang gak karuan. Tapi walaupun saudara berkata, aduh aku gak layak, aku baru buat dosa. Just come and declare, Tuhan aku gak layak. Seperti seorang ibu yang datang memberikan persembahan dengan berkata, aku tidak layak. Tapi justru yang seperti itu yang diterima Tuhan. Bersandar kepada Yesus dalam segala situasi hidupmu. Semua yang terjadi dalam hidup kita sudah dirancang Tuhan. Saudara suka, tidak suka, itu semua atas kehendak Tuhan. Roma 8. Ayat 27-28 yang terkenal. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh. Yaitu supaya bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara suka, saudara tidak suka, saudara lagi diberkati atau saudara lagi kurang duit, saudara lagi sehat atau saudara lagi sakit, itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Dan jangan itu menghambat untuk kita datang kepada Tuhan. Oke, next. Bersandar kepada Yesus dalam segala situasi hidupmu. Sudah, sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 35, 33 dan sampai 35. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan terlebih lagi yang telah bangkit dan juga yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab itu kita bisa datang kepada Dia dalam segala situasi hidupmu. Amin. Next, ini poin terakhir, bukan ayat terakhir, poin terakhir. Harapkan campur tangan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Nah, saya membuat satu statement di sini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak peduli seberapa berat beban hidup kita dan seberapa besar dosa kita. Bila kita datang kepada Tuhan Yesus, maka akan ada aliran air kehidupan yang berasal dari tahta anak domba Allah yang selalu menyegarkan hidup kita. Setuju nggak? Yang setuju kopi. Potret. Tunjukkan ke orang yang nggak datang. Saya buat ini bukan karena dari saya. Saya ngutip dari ayat ini.
Lalu ia menunjukkan kepada sungai air kehidupan yang jernih bagikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah, tahta anak domba itu. Saya tidak membuat kutipan atau statement karena saya bisa. Tetapi saya membuat kutipan dengan apa yang saya yakini, yang saya ambil dari firman Tuhan. Ini betul-betul sekarang ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Saudara berkata enggak dari tadi om cepetan. Wahyu 22 ayat 20-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Saya tambahkan, kasih karunia Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai Raja yang berkuasa dalam hidup kita. Dalam hidup semua makhluk menyertai kita. So apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Bukan cuma anggap dia sebagai Raja. Tapi mari kita jalani, kita hidupi keyakinan kita bahwa Yesus adalah Raja yang berdaulat. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah berhenti untuk menyampaikan berita bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Bahwa Engkau adalah Raja yang sejati. Bahwa Engkau adalah Raja yang berdaulat. Bahwa Engkau adalah Raja yang berkuasa. Bukan cuman atas bangsa Israel. Bukan cuman atas bangsa Yahudi. Bukan cuman atas segelintir orang Kristen. Tetapi Engkau adalah Raja yang berdaulat. Baik di surga, baik di bumi maupun di bawah bumi. Segala makhluk akan tunduk. Segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sudah mengangkat kami. Sudah menebus kami dan menjadikan kami pewaris kerajaan-Mu. Selama Engkau ada di surga, kamilah yang akan melakukan otoritas-Mu yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan tubuh dan darah-Mu untuk menjadi materai, untuk menjadi seal bagi kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang bermasalah boleh menemukan jalan keluar, yang dalam kebimbangan, keraguan, Kau berikan jawaban. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau tidak pernah tidak berdaulat. Tahta-Mu tidak pernah kosong. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu oknum pun, tidak ada satu kuasa pun yang mampu membuat Engkau bingung atau stres. Karena Engkau maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Anggur minuman ini dengan darah-Mu. Untuk benar-benar kami boleh bersekutu dan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga untuk di atas muka bumi. Sehingga di mana Engkau berada, kami pun boleh berada. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga.